Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziljian Tama Mahardika dengan NIM 1124-10560 dari kelas C07. Saya akan memaparkan materi yang telah saya kumpulkan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Etika Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bu Sinta S. Herianti, SHMM. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk ke materi yang telah saya kumpulkan. Yang pertama yaitu ada pengertian PKWT dan perbedaannya dengan PKWTT. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. Contohnya seperti proyek pembangunan, pekerjaan musiman, atau pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu. Nah, untuk PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak terbatas adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk hubungan kerja permanen atau tetap tanpa batas waktu. PKWT bisa berakhir karena pensiun, pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau sebab hukum lainnya. Di sini juga terdapat perbedaan dari PKWT dan PKWTT. Ada 4 aspek, yaitu dari durasi, sifat pekerjaan, status pekerja, dan hak pesangon. Yang pertama itu ada durasi. Dari PKWT sendiri durasinya itu terbatas maksimal 5 tahun, dan untuk PKWTT itu tidak terbatas. Dan untuk sifat pekerjaan, PKWT bersifat sementara atau spesifik, dan untuk PKWTT tetap dan berkelanjutan. Untuk status pekerja, PKWT itu status pekerjanya kontrak, dan untuk PKWTT itu karyawan tetap. Dan untuk di poin hak pesangon, untuk karyawan yang PKWT tidak ada pesangon, dan untuk yang PKWTT dapat pesangon bila di PHK. Lanjut ke materi 2, yaitu ada syarat subjektif dan objektif dalam PKWT. Yang pertama itu ada syarat subjektif. Yang pertama adanya kesepakatan antara para pihak, antara pekerja dan pengusaha. Para pihak cakap hukum, berusia minimal 18 tahun dan sehat jasmani dan rohani. Tidak dalam tekanan atau paksaan. Dan di sini juga ada syarat objektifnya, yaitu yang pertama ada pekerjaan yang dilakukan bersifat sementara, musiman, atau berdasarkan waktu atau proyek tertentu. Yang kedua, syaratnya tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang ketiga, harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir ada harus didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan maksimal 3 hari setelah penandatanganan atau ditandatangani. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu pengertian hubungan kerja dan relevansi PKWT. Yang pertama, hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja yang menciptakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Terdapat 3 unsur dalam hubungan kerja, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Relevansi PKWT dengan hubungan kerja adalah meskipun bersifat sementara, PKWT tetap menciptakan hubungan kerja sebagaimana PKWTT. Pekerja dalam PKWT memiliki hak atas perlindungan upah, jam kerja, cuti, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang keempat ada analisis praktik PKWT di Indonesia, etika dan hukum bisnis. Dalam praktiknya,
PKWT di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan, khususnya dalam implementasi di sektor informal dan industri padat karya. Yang pertama, dalam konteks keadilan, banyak pekerja kontrak yang melakukan pekerjaan tetap selama bertahun-tahun tanpa diangkat menjadi karyawan tetap. Ini tidak sesuai prinsip keadilan karena mereka tidak memperoleh hak atas pesangon, jenjang karir, dan jaminan kerja yang layak. Yang kedua, ada transparansi. Banyak perusahaan tidak memberikan salinan kontrak kepada pekerja atau tidak menjelaskan isi perjanjian dengan rinci. Hal ini mencederai prinsip transparansi. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Sebagian pengusaha menggunakan PKWT sebagai cara untuk menghindari kewajiban jangka panjang terhadap pekerja, termasuk tunjangan dan pesangon. Dan ada opini pribadi, menurut saya praktik PKWT saat ini masih condong merugikan pekerja karena sering disalahgunakan untuk menekan biaya tenaga kerja tanpa memberi kepastian kerja dan perlindungan hak. Padahal secara umum PKWT harus digunakan hanya untuk pekerjaan yang benar-benar bersifat sementara. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah harus diperkuat dan pekerja juga perlu diberi edukasi hukum ketenaga kerjaan agar tidak dirugikan. Berikut ada contoh dokumen PKWT dari PT saya. Tapi mohon maaf Ibu, dokumennya saya ambil dari Google karena perusahaan saya merahasiakan dokumen PKWT-nya. Jadi saya ambil punya orang lain, izin mengambil punya orang lain di Google yang sama perusahaannya dengan saya. Berikut adalah contoh dokumen PKWT dari perusahaan saya. Oke, saya di sini akan memaparkan isi dari dokumen PKWT dari perusahaan saya. Yang pertama, ada perjanjian antara kedua belah pihak, antara Human Capital Manager dengan karyawan. Di sini juga terdapat pasal, yaitu pasal 1, ketentuan umum. Pihak pertama menerima pihak kedua sebagai karyawan waktu tertentu di tempat pihak pertama. Pihak pertama menugaskan pihak kedua dengan detail sebagai berikut: jabatan sales TO area, departemen sales dan distribusi, lokasi kerja KPW Jawa Barat KP Kuningan. Tanggal masuk kerja yaitu 14 Agustus 2024. Yang ketiga, pihak kedua telah bersedia menerima penugasan dari pihak pertama dan pihak kedua wajib melaksanakan semua tugas serta kewajiban yang diberikan oleh pihak pertama. Yang keempat, pihak kedua sanggup dan bersedia ditempatkan di lingkungan kerja manapun sesuai dengan kebijakan pihak pertama. Yang kelima, pihak pertama berhak untuk menentukan dan mengubah tugas dan penempatan pihak kedua sesuai kebijakan pihak pertama. Pasal kedua itu jangka waktu. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2024 dan akan berakhir tanggal 31 Agustus 2025. Selanjutnya itu ada pasal ketiga, pengupahan, tunjangan, dan kompensasi. Yang pertama, para pihak sepakat bahwa selama jangka waktu perjanjian, gaji dan tunjangan yang diterima oleh pihak kedua dari pihak pertama adalah sebagai berikut. Gaji pokok gross berjumlah Rp2.074.666. Yang kedua, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, JHT, JKM, JKK, dan JP. Yang ketiga, BPJS Kesehatan. Yang keempat, uang makan 17.000 per hari sesuai dengan absensi. Yang terakhir, uang transport 11.000 per hari sesuai dengan absensi. Yang kedua, pihak kedua berhak atas uang kompensasi untuk perjanjian kerja waktu tertentu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, pasal 4 ada ketentuan dalam masa kontrak. Yang pertama, pihak kedua selama dalam jangka waktu perjanjian berhak atas lembur atau kelebihan jam kerja. Yang kedua, pihak kedua selama dalam jangka waktu perjanjian tidak berhak atas cuti tahunan kecuali telah genap bekerja 1 tahun atau terjadi perpanjangan atas perjanjian. Pasal kelima, hari kerja dan jam kerja. Hari kerja standar adalah 6 jam per hari, 6 hari dalam seminggu, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat, dengan jam kerja yang dimulai pada pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat, dan Sabtu dengan jam kerja dimulai pada pukul 8 sampai dengan jam 1 waktu Indonesia Barat, per 40 jam per minggu, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku ataupun berdasarkan kebijakan pihak pertama. Pasal ke-6 ada kewajiban pihak kedua. Yang pertama, pihak kedua wajib melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh pihak pertama. Yang kedua, pihak kedua wajib mentaati tata tertib, etika kerja, dan hal-hal yang diatur dalam peraturan perusahaan, kebijakan-kebijakan yang berlaku di tempat pihak pertama maupun peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pihak kedua wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik pihak pertama. Yang keempat, pihak kedua wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi yang didapatkan selama bekerja di tempat pihak pertama. Yang kelima, pihak kedua menjamin kebenaran terhadap semua keterangan data-data dan berkas-berkas terkait dengan data pribadi yang disampaikan kepada pihak pertama dan pihak kedua. Sepakat bahwa jika di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran terhadap keterangan-keterangan dan data-data pribadi yang disampaikan kepada pihak pertama selama proses seleksi atau rekrutmen, maka pihak kedua bersedia menerima sanksi berupa pengakhiran hubungan kerja tanpa diberikan uang pesangon, uang pisah, dan kompensasi dalam nama dan bentuk apapun dari perusahaan. Yang keenam, dalam hal pihak kedua berhenti bekerja dari tempat pihak pertama, maka pihak kedua tidak berhak untuk membawa data atau dokumen apapun yang ada di tempat pihak pertama, termasuk tetapi tidak terbatas pada data atau dokumen yang telah ada sebelum pihak kedua bergabung ataupun dibuat oleh pihak kedua setelah pihak kedua bergabung. Dan di sini ada pasal ke-7 tentang hak kekayaan intelektual atau haki, tertera dalam dokumennya. Yang pasal ke-8 ada berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini berakhir dalam hal terjadinya salah satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut ini, tertera pada dokumen PKWT dari perusahaan saya. Ada total 10 pasal dari dokumen ini. Nah, di sini tertera semua peraturan-peraturan dan kesepakatan dari kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan. Karena waktunya terbatas, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ziljantama Mahardika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.